Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kembali kelompok 9, yaitu tentang peran guru di era globalisasi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPD. Langsung saja, di sini temanya peran guru di era globalisasi. Profesi guru di Indonesia berbeda dengan negara Finlandia yang begitu mendapatkan tempat sangat terhormat dalam stratifikasi sosial masyarakat. Jadi kalau di Finlandia itu pendidikan guru, peran guru itu sangat dimuliakan, sangat diagungkan daripada profesi-profesi lainnya. Profesi guru menjadi strata paling atas. Jadi kalau di Finlandia itu profesi guru memiliki strata paling tertinggi dari profesi yang lainnya. Di atas profesi, semisal di atas profesi dokter. Bahkan guru perempuan menjadi idaman para dokter laki-laki. Jadi kalau di sana di Finlandia itu guru perempuan bisa menjadi guru idaman para laki-laki atau para dokter laki-laki. Secara finansial, gaji guru di Finlandia sangat tinggi. Berbeda sekali dengan di Indonesia. Kalau di Finlandia gaji guru itu sangat tinggi sekali hingga mencapai 50 juta lebih tiap bulannya. Kalau di Indonesia mungkin sekitar kalau sekuan itu mungkin lebih murah. Kalau di Finlandia itu gaji guru itu sampai dengan 50 juta lebih tiap bulannya. Untuk menjadi seorang guru yang harus dilewati atau ditempuh di pendidikan di Finlandia itu pada jurusan guru dan untuk harus melalui proses seleksi atau tes. Jadi di sana itu diadakan seleksi atau tes yang ketat, tidak seperti di sini. Tes diperlukan untuk betul-betul diuji kemampuannya agar untuk menjadi seorang guru. Oleh karena itu, bagi yang lolos seleksi berarti betul-betul kompeten. Sama seperti profesi lainnya, misalnya dokter, juga harus kompeten sebagai dokter. Yang kedua di sini peran guru. Sebagai guru PAI, pendidikan agama Islam adalah sebagai seorang yang memiliki kompetensi di bidangnya untuk melakukan transformasi ilmu pengetahuan. Guru juga dapat dikatakan sebuah komponen yang memegang peranan penting. Jadi guru di sini adalah sebagai komponen yang berperan penting berkaitan dengan interaksi sosialnya dengan siswa. Jamarah 2005, guru merupakan bagian dari serangkaian proses belajar mengajar dengan siswa yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik yang berlangsung. Jadi guru dan siswa ini mempunyai hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai suatu tujuan. Tujuannya apa? Yaitu pembelajaran. Mencerdaskan seorang siswa itu adalah tugas seorang guru. Hubungan timbal balik atau disebut interaksi tidak hanya sekedar hubungan timbal balik dalam penyampaian materi pelajaran saja, akan tetapi memiliki makna yang lebih luas dalam arti secara edukatif. Guru memiliki tugas untuk menanamkan sikap dan nilai-nilai kepada siswa. Jadi tidak hanya materi saja, namun juga bisa menanamkan sikap-sikap dan juga nilai-nilai yang baik terhadap siswa. Di sini sebagai guru untuk memenuhi kriteria guru yang profesional,
guru harus memenuhi karakteristik di bawah ini. Yang pertama yaitu mempunyai watak dan sifat rabbaniyah yang terwujud dalam tujuan, tingkah laku, dan pola pikirnya. Jadi guru harus memiliki sikap yang rabbaniyah untuk mewujudkan suatu tujuan, tingkah laku, dan pola pikirnya. Yang kedua, bersifat ikhlas. Jadi seorang guru harus menanamkan sikap ikhlas, karena seorang guru itu betul-betul diuji dalam mengajarkan sesuatu kepada siswa. Jadi kita sebagai guru harus memiliki sikap yang ikhlas, sifat yang ikhlas, melaksanakan tugasnya semata-mata untuk mencari keridhaan Allah dan menegakkan kebenaran. Yang ketiga, bersifat sabar dalam mengajarkan berbagai pengetahuan kepada siswa. Jadi kita harus bersifat sabar. Yang keempat yaitu jujur dalam menyampaikan apa yang diketahuinya. Jadi kita sebagai guru itu dituntut untuk selalu jujur, tidak pernah berbohong. Yang kelima, senantiasa membekali diri dengan ilmu. Guru harus senantiasa membekali diri dengan ilmu. Kita juga sebagai guru harus haus akan ilmu. Yang keenam, mampu menggunakan metode mengajar secara bervariasi. Kita sebagai guru harus mempunyai metode yang bervariasi agar peserta didik kita itu tidak jenuh. Selanjutnya, mampu mengelola kelas dan peserta didik, tegas dalam bertindak dan profesional. Nah, di sini mampu mengelola kelas. Kita sebagai guru juga dituntut untuk mampu mengelola kelas dan juga peserta didik. Bagaimana kelas itu sebisa mungkin membuat peserta didik merasa senang agar mereka betah dalam belajar. Kita juga harus bisa bersikap tegas terhadap peserta didik. Jangan hanya kita itu berdiam diri saja, namun kita juga harus mempunyai sikap yang tegas dalam bertindak dan profesional. Akan tetapi tegas di sini kita juga harus dituntut untuk profesional, tidak semerta-merta dalam mendidik peserta didik. Yang selanjutnya, mengetahui kehidupan psikis peserta didik. Jadi kita juga harus bisa mengenal peserta didik. Kita juga harus bisa mengetahui kehidupan psikis peserta didik. Selanjutnya, tanggap terhadap berbagai kondisi dan perkembangan dunia yang dapat mempengaruhi jiwa, keyakinan, atau pola berpikir peserta didik. Yang terakhir di sini berlaku adil terhadap peserta didik. Jadi kita tidak boleh semena-mena atau pilih kasih dalam memberikan pengajaran terhadap peserta didik. Selanjutnya, menjadi guru profesional tidak hanya dilihat dari mengajarnya guru saat di kelas saja, tetapi lebih jauh dari itu, guru mempunyai peran yang sangat penting dalam mengembangkan kemampuan siswa menghadapi perkembangannya, sebagaimana yang dikemukakan Mulyasa. Peran guru antara lain, yang pertama, guru sebagai pendidik. Jadi guru itu mampu mendidik siswanya menjadi siswa yang baik. Guru juga bisa menjadi teladan yang baik untuk siswa. Yang kedua, guru sebagai pengajar. Guru juga di sini dituntut sebagai guru pengajar. Yang ketiga, guru sebagai pendorong kreativitas siswa. Yang keempat, guru sebagai mediator dan fasilitator terhadap siswa. Memahami globalisasi dapat pula dari sisi sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan dengan negara-negara maju. Di sini guru dihadapkan pada tantangan bertugas mencetak sumber daya manusia-manusia yang berkualitas, yang mampu atau siap bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Guru PAI harus memiliki ilmu pengetahuan tentang perkembangan dunia setiap zaman, seperti zaman global, bahwa zaman ini telah merubah tata desa ke tata kota hingga perubahan gaya hidup, merubah perilaku, merubah pola pikir anak remaja,
sesuai anak-anak didik pada tingkatan SMP. Guru agama memiliki peran penting dalam mengarahkan siswa untuk menghadapi era globalisasi. Penguatan keagamaan pada anak diharapkan mampu 209 membekali anak dengan era globalisasi. Jadi di era globalisasi ini guru dituntut untuk mengarahkan siswa untuk menghadapi era globalisasi. Penguatan keagamaan itu sangat penting untuk anak didik karena diharapkan mampu 209 membekali anak dalam era globalisasi. Globalisasi menuntut guru harus kreatif dan menyikapi segala persoalan. Oleh karena itu, peran guru tidak hanya sebagai pendidik saja, juga sebagai pengajar, sebagai pendorong kreativitas, dan juga sebagai mediator dan fasilitator. Mungkin demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.